Pernahkah teman-teman berpikir bahwa BPJS Kesehatan mau membeli untuk obat A, tapi tidak mau untuk membeli obat B? Nah, di sini ilmu AKK terjadi. Anggaran negara itu sangat terbatas, apalagi kalau triliunan rupiahnya sudah harus diamankan untuk program-program populis seperti makan bergizi gratis dan program lainnya. Nah, karena porsi anggaran kesehatan makin pas-pasan, pemerintah tidak mungkin membeli semua obat. Untuk memilih mana yang didanai, para ahli menggunakan BE. BE. Apa itu BE? Model Based Economic Evaluation. Secara sederhananya, metode ini adalah metode permodelan prediktif untuk meramal biaya dan manfaat kesehatan dari sebuah obat atau sebuah intervensi dari 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Hari ini kita akan melihat 5 penelitian yang membongkar kelemahan dan risiko jika membuat kebijakan terlalu percaya dan buta kepada BE. Apalagi kalau datanya sekedar diadakan demi menyenangkan atasan. Artikel pertama dari Prameliawati tahun 2025 yang membahas hemofilia atau kondisi kulit darah sulit membeku. Nah, artikel ini menemukan bahwa metode BE seringkali memukul rata semua pasien, seolah-olah semua menderita hemofilia yang parah. Padahal banyak pasien yang gejalanya masih ringan. Nah, rumah sakit tidak boleh menyamaratakan stok obat atau dana untuk semua pasien. Harus ada pembedaan yang jelas antara kasus ringan dan berat. Nah, jika pemerintahnya hanya percaya pada hitungan BE ini saja yang dipukul rata ini, kebijakan subsidi akan salah sasaran. Nah, mirip seperti bansos yang datanya tidak pernah update. Akhirnya yang benar-benar butuh malah tidak dapat. Artikel kedua dari Hunter dan Franklin 2024 memberikan kritik yang sangat tajam. Mereka menyoroti bahwa banyak pejabat membuat kebijakan selalu mendewakan ramalan BE dan malah mengabaikan data asli dari uji coba pasien di lapangan. Padahal model analitik dalam BE ini sering gagal menghitung faktor manusiawi di dunia nyata. Dampaknya yakni adalah pemerintah harus mengubah aturannya. Jika data uji coba nyata sudah membuktikan sebuah intervensi itu efisien, tidak perlu dipaksakan membuat tebakan yang jangka panjang melalui BE. Jangka sampai kebijakan kesehatan dibuat hanya berdasarkan model di atas kertas yang terlihat indah saat presentasi tapi hancur saat dipraktikkan. Artikel berikutnya yakni oleh Xie dan kawan-kawan 2026 menyoroti alat tes penyakit menggunakan AI. Alat tes AI tidak ada yang 100% sempurna. Kadang alat salah mendiagnosis orang sehat menjadi sakit. Model dalam BE jarang menghitung kerugian uang dan penderitaan batin. Akibatnya, pasien yang stres karena salah diagnosis. Pemerintah harus membuat aturan ketat. Perusahaan pembuat alat wajib memaparkan risiko salah diagnosis dalam perhitungan evaluasi ekonomi. Kita membutuhkan transparansi. Jangan sampai alat-alat canggih ini dibeli mahal-mahal pakai uang negara hanya untuk mangkrak karena akurasinya yang buruk. Artikel berikutnya adalah artikel keempat oleh Darak tahun 2024 melihat penerapan BE pada penyakit pikun atau demensia. Sebagian besar hitungan BE untuk demensia sangat buruk karena mengabaikan suara keluarga pasien. Model tersebut hanya menghitung harga obat, tapi tidak menghitung waktu kelelahan anggota keluarga yang harus merawat kakek nenek mereka di rumah. Nah, pemerintah wajib memasukkan beban keluarga ke dalam hitungan ekonomi. Nah, kalau tidak, negara hanya membuang anggaran untuk obat yang mahal, tapi lupa membangun jaring pengaman sosial. Nah, padahal tingkat akar rumput kita punya Kopdes, Koperasi Desa atau BUMDes. Nah, sayangnya institusi seperti Kopdes seringkali dananya lebih banyak menguap untuk urusan birokrasi, rapat-rapat seremonial atau simpan pinjam yang macet, ketimbang benar-benar dipakai untuk program dukungan kesehatan warga desanya secara nyata. Terakhir, artikel kelima dari Pfizer dan tim tahun 2024
yang membongkar kekacauan metode permodalan ekonomi dalam atau saat pandemi COVID-19. Karena situasi darurat, model BE yang dibuat di berbagai negara sangat berantakan dan standar penerapannya berbeda-beda. Banyak pembuat model yang kebingungan menghitung biaya efek jangka panjang seperti long COVID. Nah, kita butuh cetak biru BE yang bagus sekarang juga. Tujuannya agar ketika ada pandemi lagi di masa depan, negara bisa langsung menghitung anggaran dengan tepat. Jangan sampai terulang lagi kepanikan darurat yang akhirnya malah jadi celah proyek anggaran tak tepat sasaran. Sebagai penutup, apa pelajaran penting dari kelima artikel ini? Metode BE itu ibarat GPS. Nah, saat kita berkendara nih, dia sangat membantu memberi arah prediksi yang sistematis. Tapi tidak boleh percaya 100% sampai menutup mata gitu. Kita terhadap kondisi real yang ada di jalanan sebenarnya, apalagi kalau jalannya berlubang. Nah, sebuah kebijakan kesehatan yang baik tidak boleh hanya berpatokan pada hitungan mesin analitik yang mengejar untung rugi secara sempit. Kita harus memasukkan unsur kemanusiaan dan melihat dampaknya bagi masyarakat luas. Program kesehatan harus berbasis bukti yang real atau nyata, bukan sekedar janji-janji manis, kampanye, atau program instan yang menguras anggaran negara. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.